Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu variabel random continue. Setelah sebelumnya kita telah membahas apa itu variabel random discrete, sekarang kita akan membahas apa itu variabel random continue. Nah, variabel random continue merupakan variabel yang dapat mengambil nilai-nilai di dalam suatu rentang kontinu. Contohnya, yaitu mengukur tinggi badan seseorang, lalu menghitung berat apel per satu buah apel dalam 1 kilo. Bisa juga dengan menghitung waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nilai variabel random continue jika digambarkan pada garis interval berupa deretan titik yang saling bersambung membentuk garis. Berbeda dengan variabel random discrete yang nilainya berupa bilangan bulat. Nah, dapat kita lihat pada garis interval seperti yang ada di gambar. Pada sebelah kiri merupakan garis interval yang menunjukkan tentang variabel acak discrete, di mana hasilnya atau nilainya berupa bilangan bulat seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pada sebelah kanan dapat kita lihat garis interval pada variabel acak continue, di mana hasilnya merupakan bilangan real. Fungsi variabel random continue x sama dengan x sedemikian sehingga a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b dinyatakan sebagai fx dengan ketentuan pertama, yaitu nilai fx berada dalam rentang 0 sampai 1. Dan yang kedua, luas daerah di bawah kurva y sama dengan fx adalah 1. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang pertama, yaitu diketahui fungsi peluang fx sebagai berikut. Fx sama dengan 1/4 untuk 0 kurang dari x kurang dari 4. Dan juga 0 untuk x yang lain. Pertanyaannya adalah yang pertama, tunjukkan bahwa fx merupakan fungsi peluang. Yang kedua, tentukan peluang p x kurang dari sama dengan 2. Dan yang ketiga, tentukan peluang p 2 kurang dari x kurang dari 4. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Untuk langkah pertama untuk pengerjaan bagaimana cara mengetahui sebuah fungsi merupakan fungsi peluang, kita kembali ke syarat yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, di mana nilai fx harus berada di antara rentang 0 sampai dengan 1, dan juga luas daerah kurva harus sama dengan 1. Pertama, kita akan menunjukkan nilai fx-nya ada di rentang 0 sampai dengan 1. Yaitu di sini misal kita ambil nilai sembarang. Lihat di sini batasnya. Ada batas 0 paling kecil 0 sampai dengan 4. Berarti di sini f0 sama dengan 1/4. Lalu F1 sama dengan 1/4 juga. Sehingga F4 itu adalah 1/4. Nah, di sini terbukti bahwa 0 kurang dari Fx kurang dari sama dengan 1. Lalu yang kedua, yaitu kita akan mencari luas daerah kurvanya dengan cara mengintegralkannya. Lihat batasnya di sini tadi. Batasnya adalah 0 sampai dengan 4, berarti di sini 0, 4. Fungsi fx-nya apa tadi? 1/4. Berarti kita integralkan terhadap 1/4 dx sama dengan 1/4 x 0 dan sehingga 4. Nah, lalu di sini ingat sistemnya tadi, yaitu dimana fxb dikurangi dengan fxa. Nah, di sini nilai b-nya adalah 4 dan a-nya adalah 0. Menjadi 1/4 dikali 4 dikurang 1/4
dikali 0 sama dengan 1 dikali 4, 4 dibagi 4 adalah 1, dan ini 1/4 dikali 0 adalah 0 dikurang 0 sama 1 dikurang 0 adalah 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai 0 kurang dari fx kurang dari 1, dan integral dari A ke B fx dx sama dengan 1. Nah, maka fx adalah fungsi peluang. Oke. Nah, lalu sekarang kita akan membahas soal yang B. Tentukan peluang P dengan X kurang dari 2. Nah, caranya seperti ini. B. Kalau semisalkan PX kurang dari 2, kita lihat batasannya tadi. Batasan di soal merupakan 0. Batas bawahnya adalah 0, berarti di sini batas atasnya adalah 2. Menjadi integral 0 ke 2 dari 1/4 dx sama dengan integral dari 1/4 dx adalah 1/4 x. Batasan 0 sampai 2. Lalu kita substitusikan menjadi 1/4 dikali 2 dikurang 1/4 dikali 0. 1/4 dikali 2 merupakan 1 kali 2, 2. 2/4 bisa kita sederhanakan menjadi setengah. Sedangkan ini 1/4 dikali 0 merupakan 0 dikurang 0. Maka hasilnya adalah 1/2. Nah, lalu bagaimana dengan yang C? Ini tentukan peluang dari P 2 kurang dari X kurang dari 4. Kurang dari atau sama dengan 4. Nah, maka di sini batas bawahnya adalah 2, batas atasnya adalah 4 dari 1/4 dx. Langsung saja bisa kita tuliskan menjadi integralnya adalah 1/4 x. Nah, langsung saja kita substitusikan menjadi 1/4 dikali 4 dikurang 1/4 dikali 2. Menjadi 4/4 dikurang 2/4. Menjadi 1/2. Nah, sehingga jawabannya adalah 1/2. Sampai sini selesai. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu diketahui fungsi peluang adalah sebagai berikut. Nah, fx dengan rumus x min 1/10 untuk 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Lalu 0 untuk x yang lain. Pertanyaannya adalah tentukan nilai P 0 kurang dari x kurang dari 4. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Langkah yang pertama yaitu kita langsung saja ke fokus yang ini. Karena di sini sudah tertera ini merupakan fungsi peluang dengan kata-kata di sini. Diketahui fungsi peluang, maka sudah pasti fungsi ini merupakan fungsi peluang. Lalu kita langsung saja menentukan nilai P 0 kurang dari X kurang dari 4. Kita lihat batas bawahnya merupakan 0 dan batas atasnya merupakan 4. Jadi P untuk 0 kurang dari X kurang dari 4 adalah integral dari 0 hingga 4 dari X min 1/10 dx sama dengan ini kita bisa keluarkan dulu menjadi 1/10 integral dari 0 ke 4 dari X negatif min 1 dx. Nah, kita integralkan X min 1-nya menjadi 1/10 X kita integralkan menjadi X pangkat 2/2 min 1 diintegralkan menjadi X dengan batas bawah 0 hingga 4.
Setelah sampai di sini, kita akan mensubstitusikan nilai-nilainya. Satu per 10 kita turunkan, lalu ini 4 kali 4 16 per 2 min 4 dikurang 0 kuadrat per 2 dikurangi 0 merupakan 0. Nah, sehingga di sini adalah 1 per 10, 16 dibagi 2, 8, 8 dikurangi 4 adalah 4, 4 dikurangi 0, 4 dikurangi 0, menjadi 4 dikurangi 0 tetap 4, berarti di sini 1 per 10 dikali 4, menjadi 4 per 10. Kita sederhanakan lagi menjadi 2 per 5. Selesai. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu diketahui fungsi peluang fx sebagai berikut. Fx adalah x plus 4 per k. Nah, untuk 2 kurang dari x kurang dari sama dengan 4 adalah fungsi peluang. Lalu 0 untuk x yang lain. Pertanyaannya adalah, yang pertama, tentukan nilai k. Dan yang kedua, tentukan peluang p dari dengan batasan 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Nah, apa yang harus diperhatikan di sini? Yang harus diperhatikan di sini adalah pertama, kita menentukan nilai k. Memang ada beberapa variasi soal yang memang tidak disebutkan angka di sini ada berapa. Biasanya disimbolkan dengan x, y, z ataupun huruf-huruf variabel yang relevan. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mencari nilai k-nya? Yang pertama, kita akan menentukan nilai k dengan syarat yang telah kita sepakati di awal slide tadi, di mana luas kurva daerah fungsi sama dengan nilainya 1. Jadi di sini caranya adalah batasannya, kita lihat batasannya tadi dari mana? Batas bawahnya adalah 2 dan batas atasnya adalah 4. Jadi di sini batas atasnya bawahnya 2, batas atasnya 4. Dari fungsi x plus 4 per k dx sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena syarat untuk menentukan suatu fungsi peluang adalah luas daerah kurvanya adalah 1. Nah, setelah ini kita bisa k-nya ini kita keluarkan terlebih dahulu. Menjadi 1 per k integral dari 2 ke 4. Nah, setelah sampai sini baru kita integralkan menjadi 1 per k. X kita integralkan menjadi x kuadrat per 2, sedangkan 4 itu menjadi 4x. 2 ke 4 dx sama dengan 1. Nah, lalu setelah sampai di sini, k-nya kita bisa pindahkan ke sebelah sini menjadi x kuadrat per 2. Astagfirullah, maaf. K kita pindahkan ke sini menjadi k. Nah, lalu kita ini tinggal substitusikan saja nilai-nilainya. Menjadi pertama yaitu 4 kuadrat per 2 ditambah 4 dikali 4 dikurang 2 kuadrat per 2 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 4 kali 4 adalah 16 per 2, sedangkan di sini 4 kali 4 juga 16 dikurang 4 per 2 ditambah 8 sama dengan k. Sehingga di sini kita dapat 16 per 2 adalah 8. 16 yang kita turunkan, lalu di sini 4 per 2 adalah 2 ditambah 8 sama dengan k. 8 ditambah 16 adalah 24, sedangkan ini 10 sama dengan k. 24 dikurangi 10 adalah 14 sama dengan k. Sehingga kita dapatlah di sini nilai k-nya adalah 14. Sekarang kita masuk ke yang B, di mana dicari nilai P 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Kita integralkan, masukkan rumusnya yaitu X plus 4 per 14 tutup kurung dx. Nah, lalu kita integralkan lagi menjadi 14-nya kita keluarkan menjadi 1 per 14. Lalu integral 2 sampai 3 X plus 4 dx.
Nah, selanjutnya kita integralkan saja nilainya dari X plus 4, yaitu X pangkat 2/2 ditambah 4X. Setelah itu kita substitusikan saja nilai-nilai. Caranya sama seperti soal yang telah kita kerjakan sebelumnya sampai kita menemukan jawaban yang tepat. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah 13/28. Sampai sini selesai. Nah, untuk sebagai bahan evaluasi teman-teman bisa mengerjakan soal latihan yang ada di slide berikut ini. Nah, sekian untuk penjelasan pada materi hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang memerlukan pemahaman lebih lanjut mengenai materi variabel random continue. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.